Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi ini kita membahas tentang menghadap kemana saja. Salah satu ketentuan dalam melaksanakan sholat adalah menghadap kiblat. Sholat menghadap kiblat sebagaimana yang sudah ditentukan. Sahabat Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasai, menceritakan bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah di atas unta atau kendaraan beliau kemanapun arah unta itu. Pada suatu ketika beliau datang ke Mekah. Beliau datang dari Mekah ke Madinah dan beliau pun melakukan hal itu. Jadi kalau bahasa kita sekarang, sholat di kendaraan. Di samping itu Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, bahwa ketika hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk sholat menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblatnya. Orang-orang Yahudi merasa senang dengan hal ini, tapi ini hanya berlangsung beberapa bulan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya lebih suka kalau sholat itu menghadap kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Ka'bah. Memang beliau di Mekah, waktu berada di Mekah itu sholatnya menghadap Ka'bah. Tapi ketika di Madinah itu Rasul diperintah sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Karenanya beliau pun berdoa tentang hal itu sehingga arah kiblat diganti menghadap Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Mendengar hal itu, orang-orang Yahudi meragukan perubahan arah kiblat. Mereka justru mempertanyakan apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu. Ini ada apa? Dulu di Mekah menghadap ke Ka'bah, di Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa. Sekarang dirubah lagi menghadap Ka'bah. Ada apa ini? Maka turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Pelajaran yang kita ambil dari peristiwa dan turunnya ayat ini, pertama,
umat Islam harus melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholat pada waktunya, karena sholat sudah ditentukan waktu-waktunya. Itu artinya sholat merupakan ibadah yang paling pokok di dalam Islam, ibadah yang paling penting di dalam Islam. Dan kita tidak punya alasan untuk meninggalkan sholat. Nggak punya alasan untuk meninggalkan sholat. Kenapa nggak sholat? Habis dalam perjalanan, naik kereta, naik pesawat, waktunya melewati waktu sholat, ini perjalanan. Naik bis kemana? Naik bis ke Jawa, ke Surabaya dan sebagainya. Giliran makan itu bisnya berhenti. Di mana? Di restoran. Sholat zuhur, sholat asar bisa di musola, di restoran itu. Nanti berhenti lagi makan malam, sehingga bisa dijamak sholat maghrib sama isya. Giliran subuh dia kagak berhenti. Subuh nggak berhenti, sehingga subuh itu bisa dilakukan di dalam bis misalnya. Kenapa nggak sholat? Habis sakit, nggak bisa berdiri. Ya kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kenapa nggak sholat? Lupa. Lupa. Ada nggak orang lupa? Ada. Biasanya sholat isya berjamaah di masjid. Cuma malam ini berangkat habis maghrib. Habis maghrib pergi, mau kemana? Kondangan. Nah, pergi kondangan. Undangannya jam 19. Sampai di sana sudah acara dimulai. Nah, mengucapkan selamat, makan. 8:30 pulang. Sampai di rumah 9:30, udah capek, udah kenyang, tidur, bangun-bangun subuh. Pas bangun subuh baru menyadari, kayaknya semalam belum sholat isya dah. Kerjakan waktu, ingat. Kalau kita lupa, kerjakan di waktu ingat. Sekali-sekali lupa mungkin. Masa tiap hari lupa, itu mah sengaja. Begitu. Ketiduran Pak Ustadz. Pulang udah jam 2 malam. Pulang jam 2 malam. Terus bersih-bersih segala macam, akhirnya tidur 2:30. Baru pules dah tuh 2:30. Subuh nggak dengar, udah nyetel alarm juga nggak dengar juga, memang capek, ngantuk. Akhirnya bangun-bangun jam 7 misalnya, bangun-bangun jam 7, kerjakan jam 7 itu sholat subuh. Jadi tertidur, orang tidur saat
bangun. Orang lupa saat ingat. Yang namanya sholat subuh jam 7 kan sekali-sekali. Sekali-sekali karena capek, ngantuk, pulang dari luar kota, mungkin aja. Atau dia pergi ke suatu daerah naik mobil, nyampe di sana jam 2 dini hari, nginep di hotel sendirian. Nah, misalnya nginep di hotel sendirian, lalu di rumah aja sama istri sama anak nggak ada yang bangun juga, apalagi sendirian misalnya di hotel. Apalagi hotelnya kedap suara azan nggak masuk, begitu. Maka dia bangun jam 7, kerjakan sholat subuh jam 7. Jadi nggak ada alasan meninggalkan sholat itu, nggak ada alasan. Yang kedua, bila dalam melaksanakan sholat seseorang tidak tahu arah kiblat yang benar, atau tahu tapi tidak memungkinkan, misalnya karena kendaraan tidak mengarah ke kiblat, maka sholat bisa dilaksanakan kemanapun arahnya. Yang penting niatnya menghadap kiblat. Kenapa nggak sholat? Habis nggak tahu arah kiblatnya di sini. Ya kalau sekarang sih sama sekali udah nggak ada alasan begitu. Kenapa? Buka HP cari arah kiblat, udah ketemu. Gampang. Kalau dulu nggak pakai, dulu harus pakai kompas misalnya, harus lihat sinar matahari. Sekarang udah nggak ada alasan begitu lagi. Kenapa? Di HP sudah ada tuh arah kiblat. Di HP ada aplikasi jadwal sholat. Di jadwal sholat itu nanti ada arah kiblat. Ya dulu sebelum ada HP seperti sekarang, kalau misalnya saya menginap di hotel, kita tidak tahu ini arahnya kemana. Ya di hotel kadang ada di bagian atas tuh, di plafon ada tuh tanda panah. Tanda panah, kita udah ngerti itu tanda panah itu maksudnya arah kiblat. Tapi tidak selalu hotel itu arah kiblatnya itu di plafon itu. Pernah saya ada acara di Hotel Arya Duta. Mana tuh? Tugu Tani Arya Duta. Ketika masuk, ya namanya masih di Jakarta, saya tahu kemana arah kiblat. Gitu. Tapi lihat-lihat ke atas, kok nggak ada ya arah kiblat gitu. Nah biasanya kalau arah kiblat nggak ada di atas itu, ini meja ada laci, buka aja laci, di sini arah kiblatnya. Model arah kiblat di laci. Begitu Pak. Jadi sekarang ini zaman mudah, zaman gampang. Yang ketiga, bila di masjid terjadi perubahan arah kiblat karena selama ini tidak sesuai, maka kaum muslimin tidak mempersoalkannya, tapi menurutinya bila hal itu memang lebih tepat. Nggak usah ribut. Kan ada tuh di masjid. Ya kalau dulu kan orang tua kita bikin masjid itu dikira-kira aja. Apalagi orang dulu pakai istilah sholat itu ngadep ngulon. Sholatnya ngadep ngulon. Tahu ngulon?
arah barat itu kulon, arah timur itu wetan, arah selatan itu udik, arah utara itu ilir. Ada ilir udik, ilir mudik. Udik itu selatan, selatan itu biasanya daerah kampung. Kampung-kampung itu hanya di selatan. Biasanya lebih adem daerah selatan itu. Di kita ya, ukuran kita nih di Jakarta, kalau ke selatan itu lebih adem. Makanya orang pergi ke puncak Bogor, ke arah mana itu? Nah, ke arah selatan. Selatan itu daerah-daerah pertanian dulu. Lebak Bulus itu daerah pertanian. Kebunnya lebar. Lebak Bulus. Pondok Pinang dulu, kampung saya Pondok Pinang adem. Kalau pagi-pagi itu bisa bakar sampah, daun-daunan, bakar untuk menghangatkan badan. Menghangatkan badan itu pakai sampah, daun-daunan dikumpulin yang udah kering, bakar, enak. Itu istilah Betawinya namanya gegeni. Gegeni. Sekarang udah nggak begitu lagi. Kenapa? Bangun tidur udah gerah, kan gitu. Maka sekarang udah nggak jelas lagi tuh mana daerah adem, mana daerah panas. Maka orang kalau pulang kampung, karena umumnya ke daerah selatan dulu itu, maka kalau istilahnya kampung itu selatan, maka disebut udik. Maka pulang kampung namanya mudik. Karena orang kampung itu, orang ke kampung itu ke selatan, jadi disebut mudik. Sekarang meskipun ke utara juga kalau lebaran mah disebut mudik juga. Ya, begitulah istilah. Suatu kata, suatu istilah itu ada filosofinya, ada makna di balik kata itu. Nah, dulu orang Jawa dijajah oleh Belanda. Ya, jajah di Belanda, ya, orang dijajah di Belanda itu dari Belanda itu kan seluruh Indonesia. Kalau mau dibilang hebat, hebat juga orang Belanda ya. Orang Belanda tuh sedikit. Orang itu sedikit, tapi bisa menjajah ke beberapa negara di dunia. Satu di antaranya ke Indonesia. Nah, dia punya jajahan juga di negara namanya Suriname. Suriname itu di mana ya? Nah, Amerika Latin. Suriname itu Amerika Latin. Menjajah sampai ke sana itu. Nah, karena Belanda wilayah jajahannya itu Suriname, ada proyek-proyek itu, ada pekerjaan-pekerjaan, atau dia punya maksud-maksud tertentu, maka orang Belanda ada yang dipindahkan ke Suriname itu. Suriname. Sehingga itu dikenal dengan Jawa Suriname. Jawa Suriname. Dan orang dalam perkembangannya orang Suriname, yang orang Jawa Suriname itu juga dipekerjakan di Belanda. Dipekerjakan di Belanda karena ada proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Belanda. Lalu orang Belanda Suriname, orang Jawa Suriname ada yang tinggal di Belanda sampai sekarang. Nah, dia kan berada di negara barat yang kalau sholat mestinya ngadep wetan, ngadep ke timur. Arah kiblatnya itu menghadap ke timur. Tapi karena bahasa Jawanya sholat ngadep ngulon, nah gitu. Meskipun udah di negara barat, sholat tetap ngadep ngulon. Nah, itu begitu.
sholatnya ngadep ngulon. Itu namanya membelakangi kiblat kalau begitu. Nah, orang tua kita dulu tuh begitu, sholat ngadep ngulon. Jadi masjidnya harus ngadep ngulon. Ngulon tuh mana? Sana. Nggak pakai diukur-ukur lagi, udah pokoknya ngadep sono aja gitu. Nah, dalam perkembangannya sekarang kita punya, sebelum ini itu ada kompas. Nah, sehingga kalau bikin masjid itu diukur-ukur pakai kompas. Sekarang sudah ada di HP. Lalu ternyata ini arah kiblatnya nggak tepat. Apalagi terus di Kementerian Agama itu ada timnya untuk mengukur ulang arah kiblat. Nanti sudah diukur, itu dikasih sertifikat masjid itu bahwa arah kiblat ini sudah diukur ulang. Sehingga ada masjid-masjid yang diperbaiki arah kiblatnya itu nggak sesuai dengan format bangunannya. Nggak apa-apa, harus begitu. Sehingga ada yang kalau ini kan agak kemiringan nih ya. Masjid kita ini kan kemiringannya beda nih. Arah kiblatnya nih kalau lihat karpet agak nyerong ke kanan. Jadi bukan soal nyerong ke kanan atau nyerong ke kiri, tapi memang ukurannya begitu. Ada juga saya sholat di satu masjid, ada acara di situ, itu nyerongnya ke kiri, bukan ke kanan, nyerong ke kiri, bahkan kiri banget sampai ke pojok sana tuh, arah kiblatnya ke pojok sana. Jadi ada yang ke pojok sana, ada yang ke pojok sana, ada yang miring sedikit, begitu. Belum ada sih di negeri kita ini kayak masjid kiblatain. Nah, ini kan kasus perubahan kiblat, ada dua kejadian. Ada kejadian ya. Waktu itu Nabi sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke sana. Terus baru 2 rakaat sholat diubah arah kiblat itu menghadap ke sini. Sehingga masjid tempat Nabi sholat itu diabadikan menjadi nama Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat, 2 rakaat ngadep sana, 2 rakaat ngadep sini, begitu. Jadi kalau di masjid terjadi arah kiblat, ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah diukur ulang lebih tepat. Ini kan kadang-kadang orang ribut tuh, nggak mau. Lah kalau kita ubah ini arah kiblat, orang-orang tua kita dulu nggak sah dong sholatnya. Jangan sembarangan, kata ribut gitu. Yang dulu mah nggak apa-apa, wong dulu juga Nabi sholatnya ke masjid Baitul Maqdis, sekarang ke arah Ka'bah, gitu. Nggak apa-apa. Yang dulu mah tetap sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah sekarang namanya undang-undang itu tidak berlaku surut. Peraturan itu tidak berlaku surut. Yang dulu ya sudah, bukan terus harus diubah, diulang lagi sholatnya yang dulu-dulu, enggak. Itu sudah enggak ada masalah. Baik, saya persilahkan bagi para jamaah yang ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Belum ada. Ya, silakan. Kasih izin Pak Ustaz. Itu kan ketika Nabi Rasulullah itu di masjid di Madinah, itu
kan memang ada perintah kiblatain itu. Tapi yang saya belum ini mungkin mohon penjelasan, waktu di Mekah itu kan menghadap ke kiblat. Memang ada ayat itu yang memberikan petunjuk bahwa orang-orang di Mekah itu sholatnya di menghadap Ka'bah. Iya. Itu aja. Kasih. Itu menghadap Ka'bah syariat terdahulu, yaitu syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan bikin Ka'bah sama Ismail. Sesudah itu sholatnya menghadap Ka'bah. Sehingga itu terus gitu dilakukan. Baru kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah itu diarahkan oleh Allah untuk sholatnya ke Masjidil Aqsa, yang kemudian dirubah lagi ini. Itu sebenarnya ujian buat Nabi, ujian buat orang-orang Yahudi gitu. Karena orang-orang Yahudi juga mengklaim sebagai umatnya Nabi Ibrahim. Ya kalau mengklaim sebagai umat Nabi Ibrahim, turuti syariatnya Nabi Ibrahim, ketentuan Nabi Ibrahim, prinsip-prinsip Nabi Ibrahim yang waktu itu sholatnya menghadap Ka'bah. Nah ini kenapa dia persoalkan? Nah, gitu. Meskipun dia lebih mengagungkan Masjidil Aqsa. Oleh karenanya seorang muslim ini kalau sudah menyangkut syariat itu jangan pakai perasaan gitu. Tapi berdasarkan ketentuan. Apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang kita ikuti, yang kita laksanakan. Maka sholat itu sebagai ibadah yang sangat prinsip di dalam Islam. Meskipun bisa jadi banyak orang sudah menganggap tidak begitu prinsip sehingga orang begitu gampang mengabaikan sholat sampai dia tidak melaksanakan sholat gara-gara sepak bola, gara-gara hobi mancing, gara-gara kesibukan-kesibukan sampai dia tidak sholat. Kalau menunda pelaksanaan sholat itu masih bisa ditolerir. Kan sholat itu dilaksanakan pada waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Yang afdal sholat di awal waktu, tapi dibolehkan sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Jadi misalnya kalau waktu sholat zuhur dihitung dengan jam, misalnya waktu sholat pukul 12, nanti dia waktu asar pukul 15.15. Lalu ada orang sholat jam 2.14, jam 15, itu masih ditolerir meskipun itu tidak afdol. Namanya dia masih sholat pada waktunya pukul 14 itu. Cuma memang urusannya apa? Ini kan kadang-kadang orang kurang memperhatikan saja, lebih sibuk pada pekerjaan-pekerjaan sampai kemudian sholat zuhur udah mendekati waktu asar. Saya pernah mengisi pengajian, itu ngisi pengajiannya habis sholat asar di suatu masjid kantor. Jadi masjid kantor itu bikin pengajiannya habis sholat asar. Saya ada ceramah habis zuhur di masjid lain, di kantor lain itu sholat zuhur ceramah sampai jam 1. Habis itu kadang disediakan makan. Nah,
Selesai dari situ ya saya langsung aja ke tempat pengajian yang habis asar itu. Sehingga jam 2 setengah 3 udah nyampe di masjid itu. Itu jam 2 setengah 3 masih ada yang sholat zuhur. Jam 3 masih ada yang sholat zuhur. Asar jam 15.15 misalnya. Itu sampai dengan jam 15.10 masih ada yang sholat zuhur. Assalamualaikum, assalamualaikum, azan asar. Untung dia nggak bilang, gue baru sholat zuhur udah asar. Tapi yang bagus wudunya nggak batal dari zuhur sampai asar. Nah, gitu. Ada yang model begitu orang. Itu sholat zuhurnya injury time sudah itu. Kalau main sepak bola. Baik. Ada lagi? Silakan. Berarti Iya. sama loh dengan ceritanya kan Quraisy waktu dulu kan juga di Mekah kan banyak berhala-berhala. Iya. Sebelum peristiwa Fathul Mekah. Iya. Berarti berbarengan sama umat-umat Iya. yang non muslim atau kafir juga Iya. berhadap itu juga bareng-bareng. Iya. Gitu kan. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang kafir itu menjadi heran dengan Nabi Muhammad. Ini ibadahnya menghadap Ka'bah, karena orang-orang kafir juga ibadahnya menghadap Ka'bah. Artinya Ka'bah itu dihormati oleh semua kalangan. Orang kafir ibadah menghadap Ka'bah, Nabi Muhammad ini juga sholat menghadap Ka'bah, ibadahnya menghadap Ka'bah. Cuma kok beda ini ibadahnya gitu, tata caranya kok beda. Itu yang membuat mereka heran, sehingga menimbulkan tanda tanya. Mereka bertanya sampai ada yang masuk Islam gara-gara itu. Nah itu artinya kita jangan maunya sama aja. Jangan maunya sama. Orang Kristen Natal, kita Natal misalnya, ikut Natalan biar supaya kelihatan akur sama, nggak begitu. Orang Hindu ada ibadahnya nyepi misalnya, berhubung nyepi ini berbarengan dengan hari Jumat, maka kita hormati orang Hindu yang ibadah nyepi, sehingga karena harus sepi-sepi kita nggak ada sholat Jumat pada hari ini. Nggak boleh begitu. Orang Hindu biar aja dia nyepi, orang Islam ya tetap sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat jadi rada rame kan gitu. Itu bukan tidak menghormati, memang harus saling menghormati gitu. Makanya nyepinya jangan hari Jumat, hari Sabtu. Emang udah tanggalnya hari Jumat ya Jumat, ya sudah, saling menghormati saja. Nggak tahu ya, pernah nggak Idul Fitri bareng sama hari Natal? Pernah nggak? Suatu ketika mungkin terjadi itu. Idul Fitri bareng sama hari Natal. Ya orang Kristen ke gereja biar aja, orang Islam ke masjid, ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Berhubung kita toleransi, kita gabungan aja kalau begitu. Ya nggak bisa. Jadi Nabi Muhammad tetap pada prinsip di mana ibadah nggak bisa dicampur-campur. Tata caranya beda. Nah begitu. Baik, ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. kalau di kapal itu kan kiblat kan beda-beda waktu sadar, kayak misalkan Bakauheni, waktu sadar Bakauheni, terus perjalanan ke apa namanya, ke Meraknya. Nah itu jadi suatu saat ketika kita sudah sholat misal, ternyata kita baru tahu setelah selesai sholat itu, oh ternyata kiblatnya salah.
Nah, itu apakah harus ngulang lagi sholatnya atau tidak? Terus yang kedua, kalau misalkan menghadap kiblat adalah syarat sholat, kalau misalkan kiblatnya salah, apa syaratnya jadi nggak terpenuhi gitu? Itu. Terima kasih. Baik. Ya. Kadang kita itu mengikuti format bangunan. Misalnya di kapal itu ada musolanya. Nah, kalau di kapal itu musola arah kiblatnya jangan permanen. Kenapa? Ya kalau kalau kapalnya menghadap ke sana, iya benar. Tapi kalau kapalnya menghadap sana, jadi jangan permanen. Ya kalau nggak tahu ya lain soal. Namanya juga nggak tahu. Taunya sudah ya nggak apa-apa. Taunya udah sholat baru tahu kalau menghadapnya nggak begitu, nggak apa-apa. Nah sekarang untuk yang tidak memungkinkan, ketika kita di kendaraan kita tidak memungkinkan, sekalipun kita tahu menghadapnya bukan menghadap kiblat, nggak apa-apa. Kalau naik kereta dari arah Bekasi ke Jakarta, kira-kira kalau sholat di kereta ngadepnya udah bener nggak tuh? Kira-kira posisi duduk ngadepnya udah bener tuh, karena Bekasi itu dari timur, kalau ke Jakarta ke arah barat, udah agak bener lah gitu menghadapnya. Lah tapi kalau dari Jakarta ke arah Bekasi, membelakangi kiblat, ya nggak apa-apa karena nggak memungkinkan. Jadi untuk sesuatu yang tidak memungkinkan nggak apa-apa. Kalau kita mau pergi umroh, pergi haji, naik pesawat ke arah sana, mudah-mudahan arahnya udah benar itu. Kalau sholat di pesawat, tapi ketika pulang membelakangi, ketika pulang membelakangi, nggak bisa bilang sama pilot, Pak pilot, ini pesawat arahkan dulu ke arah Ka'bah, kami mau sholat. Begitu. Jadi kalau kita tidak memungkinkan menghadap Ka'bah yang benar, menghadap kiblat yang benar, ya nggak apa-apa, menghadap kemana saja. Begitu ya. Apa tadi yang kedua? Oh iya, iya. Kalau kita menghadap kiblat memang itu menjadi syarat sahnya sholat. Sholat itu harus menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Sehingga ketentuan itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Enggak jadi batal gitu. Saya pernah ke rumah seorang ustadz di Kabupaten Lembata di NTT. Ketika sampai udah waktunya saya harus sholat. Waktunya sih udah lewat, mau sholat. Cuma teman saya itu lagi pergi sama istrinya, yang ada anaknya. Anaknya masih kecil. Saya tanya, kalau sholat menghadap mana? Menghadap, ditunjukin kan? Nah, misalnya menghadap sana, gitu. Menghadap sana. Ya udah, saya sholat menghadap sana. Ketika sholat baru 2 rakaat apa gitu, itu teman saya itu pulang. Lalu dia melihat saya sholat menghadap ke sana. Nah, maka dia mengubah posisi saya berdiri, bahwa mestinya menghadap menghadap ke kiri lagi gitu, menghadap ke sini. Ya perbaiki aja, nggak apa-apa, nggak usah dibatalin sholatnya.
Ya, begitu. Baik. Ada lagi? Oke, saya tanya dulu. Saya ingin bertanya, Ustaz. Jadi karena kadang-kadang kita sering ada perjalanan atau di suatu tempat yang asing baru buat kita, ya waktu azan nggak kedengeran buat kita nih. Terus kita sholat, ternyata belum waktunya sih teman-teman sekalian. Kita salah waktu ya. Ada yang pakai HP udah bunyi, ada yang di HP, oh udah nih udah masuk. Ternyata azannya bukan saat itu. Nah, apakah kita harus mengulang atau tidak? Yang kedua, ketika kita dalam di Jakarta macet misalnya, kemacetan ini waktu maghrib karena waktunya pendek. Jadi ketika masih di situ prediksi kita nanti udah pas maghrib nih masih ada waktu kita sholat di rumah. Ternyata udah mau azan isya macet terus udah gerak total situ. Apakah kita bisa waktu itu kodok atau itu adalah waktu yang buat kita tepat seperti orang yang baru ingat dari lupanya atau orang yang gila sembuh dari gilanya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebenarnya sholat itu waktunya patokannya bukan azan tapi waktu. Soalnya kalau patokannya azan, ada juga masjid yang muazzinnya nggak standby, muazzinnya tidak standby, sehingga banyak masjid yang azannya itu terlambat. Kita udah sholat dia baru azan. Makanya ada seorang ibu bertanya, Pak Ustadz, saya ini kan mau pergi. Karena mau pergi saya harus sholat dulu di masjid yang jauh. Udah kedengeran azan. Karena udah kedengeran azan, saya sholat aja. Selesai saya sholat, mau berangkat. Masjid dekat rumah baru azan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau udah waktunya nggak apa-apa. Yang penting udah waktunya, mau ada azan, nggak ada azan, kalau sudah waktunya, silakan sholat. Nah di masjid kita kadang-kadang tadi muazzinnya tidak standby. Di sana udah selesai azan, di sini dia baru mau berangkat dari rumah menuju masjid mau azan. Begitu. Jadi kalau faktornya itu, maka kalau misalnya di HP kita ada jadwal sholat. Atau ada alarm, ada kalau sholat dia bunyi sendiri azan misalnya. Udah selesai azan di HP sholat kita. Nah, kemudian ternyata di daerah situ baru azan selesai kita sholat, ya nggak apa-apa, emang udah waktunya sebenarnya. Waktunya sudah dari tadi, cuma azannya aja yang terlambat. Kalau HP itu kan biasanya mengikuti waktu setempat, berubah sendiri dia otomatis. Misalnya saya di Jakarta, HP-nya ada jamnya kan, nanti sampai di Balikpapan dia berubah sendiri jamnya itu otomatis. Beda sama jam tangan, mesti diputar dulu. Di Jakarta jamnya jam 12, di sini udah jam 1 gitu. Apalagi di Papua udah jam 2 gitu. Begitu, Pak. Kalau macet itu ada yang diduga, ada yang tidak terduga. Macet ada yang diduga, ada yang tidak terduga. Maka kalau yang tidak terduga, nah itu boleh juga pakai seperti orang safar di jamak dan di jamak ya, di jamak maghrib dengan isya. Misalnya saya juga pernah ngalami itu. Pernah ngalami saya dari Jakarta Islamic Center 4:30 gitu loh. Dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara.
Perkiraannya nyampe jam berapa di rumah di Kebon Jeruk? Ya 1,5 jam, masa nggak nyampe lewat tol gitu. Ternyata udah masuk tol macet. Semacet-macetnya masa iya nggak keluar tol, misalnya udah maghrib nih masih di jalan tol, masa iya nggak keluar tol misalnya 6:30 gitu dah, keluar nanti mampir di mana ketemu ada. Ternyata nyampe Isya. Ya kalau nyampe Isya baru keluar tol susah. Di situ pakai prinsip dijamak karena di luar dugaan. Beda sama yang udah biasa, kemacetan yang udah biasa. Itu jangan diremehkan urusan sholat. Misalnya orang keluar kantor jam 5, rumahnya di Bekasi, terus maksain diri mau sholat maghrib di Bekasi. Maghrib aja baru nyampe Pancoran. Ya kalau begitu dia jangan dulu masuk tol. Jangan dulu masuk tol, nikmati dulu kemacetan. Ternyata di Pancoran, menjelang Pancoran udah maghrib. Oh udah mampir dulu. Di gedung mana juga bisa mampir, ada musolanya. Meskipun kita bukan orang gedung itu, mampir aja. Apalagi kalau Pancoran misalnya, ya sudah di belakang Bidakara itu ada masjid. Sopir taksi aja pada mampir. Kalau nggak mau mampir di masjid situ ya pokoknya masuk aja ke gedung. Kan nggak dilarang masuk ke gedung. Sholat di situ ada. Terus boleh juga orang sholat di pinggir jalan misalnya, di pinggir jalan. Udah siap-siap. Kalau di Jakarta kan susah sholat di pinggir jalan itu. Nah, kalau tidak, nah dulu cerita aja dikit. Dulu saya berdakwah di Belanda. Lalu panitianya ngajak jalan-jalan ke Paris. Dari Amsterdam ke Paris sekitar 6 jam naik mobil sendiri, bawa mobil sendiri. Itu 6 jam. Berangkat sebelum subuh. Berangkat sebelum subuh. Subuhnya kan jam 6. Waktu subuhnya jam 6. Jadi berangkat jam 4. Udah wudu ya, semuanya udah wudu. Dia udah siap tuh bawa karpet gitulah, bawa tikar. Sampai di perbatasan dengan mana itu, Belgia apa gitu. Nah itu berhenti di pinggir jalan tol gitu. Ya sebenarnya bukan jalan tol, tapi jalan tol yang sudah dibiasakan. Jadi di Eropa, di Australia itu jalan tol dulunya berbayar, tapi kalau sudah biayanya udah kembali, itu dijadikan jalan biasa, gitu. Itu kalau tol Jagorawi, wah itu udah udah balik modal jauh, udah lama. Jadi kalau balik modalnya sudah kembali, udah dijadiin jalan biasa. Kalau kita mana naik tiap 2 tahun, otomatis gitu. Tapi kan jalan butuh perawatan. Ya kan ada pajak. Pajak itu buat perawatan jalan diantaranya. Orang ada pajak kendaraan. Negara kita nggak begitu ya. Kalau di Saudi gratis jalan tol dari Mekah ke Madinah misalnya.
atau jalan-jalan biasa tapi kelasnya kelas tol gitu, antar kota. Baik, jadi situ tuh ngomong. Nah, ketika sudah waktu subuh berhenti di pinggir jalan, ada rumput gitu kan, gelar itu alas, sholat di situ. Ada orang lewat lari pagi gitu. Heran dia, kita sholat di pinggir jalan. Begitu. Jadi jangan dulu bilang tidak memungkinkan. Jadi pada saat macet yang udah diperkirakan, maka kita sudah antisipasi. Baik, begitu Pak. Ada lagi? Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Ada ibu yang nanya. Tadi udah tunjuk tangan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, waktu perpindahan kiblat di Masjid Qiblatain itu pada waktu itu Rasul melaksanakan sholat apa ya? Baik, sholat asar. Seingat saya sholat asar, jadi baru 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat lagi menghadap Ka'bah Masjidil Haram. Nggak apa-apa. Misalnya nih orang sholat berjamaah, kan berarti tinggal balik kanan. Ya, tinggal balik kanan. Tapi kan imam jadi di belakang, ya imam boleh pindah ke depan ini. Jalan. Seandainya kita mengalami seperti itu. Nah, imam itu boleh saja pindah posisi karena dia memang harus paling depan. Cuma kita kadang-kadang ada masyarakat kita yang tidak mau pindah posisi kalau lagi sholat itu. Misalnya begini, lagi sholat, imamnya batal, kemana dia? Keluar. Ketika keluar kan dia harus digantiin, maka yang belakang ini maju. Ini kan jadi kosong. Yang belakangnya lagi maju, belakangnya lagi maju, belakangnya lagi, terus begitu ngisi saf. Atau nyamping, yang sini geser ke tengah, terus begitu. Cuma kan orang suka nggak biasa tuh yang begitu-begitu, karena nggak biasa jadi nggak dikerjakan. Padahal bisa terjadi. Misalnya nih ada anak-anak ikut sholat di barisan belakang. Namanya anak-anak kadang-kadang lagi sholat dia keluar, mundur dia keluar. Yang di belakangnya maju ngisi, jangan jadi kosong itu. Karena sholat harus dirapatkan posisi safnya. Begitu. Ya, Baik. sedikit saya juga mau masalahnya. Sering terjadi juga di masjid kita ini juga masalah tidak maunya, takut dibilang apa, bergerak 3 kali itu kan batal. Sehingga ketika bunyi HP saat kita sedang sholat, ini sampai habis ringtone-nya bunyi, dan kita kadang-kadang kita bisa selesai sholat masih bunyi. Nah, gitu juga. Karena dia kalau dimatikan atau HP-nya ada di kantong, keluar saat keluarin, terus dimatiin, lalu 3 kali sampai batal. Padahal nanti kan kita khawatir dia sudah mengganggu, bunyi ringtone tersebut sudah mengganggu jemaah yang lain. Tapi prinsip dia itu kalau saya bergerak kok batal salat, biarin aja bunyi. Iya. Itu gimana Ustaz? Ya lagi pula kalau mau mematikan HP itu tidak nyampe 3 kali kok. Orang cuma disentuh doang. Tapi mengambil hikmah dari pertanyaan, ya kan kalau orang tadi dari kantong keluarin, matiin, udah kan 2 kali gerak, nggak sampai 3 kali. Seandainya dia berpendapat jangan bergerak 3 kali.
Terus mengambil hikmah dari pertanyaan ini berarti kalau kita mau sholat, posisi HP kita posisi sudah mati. Cuma imam kadang-kadang suka salah ngomong. Luruskan dan rapatkan saf. Yang bawa HP matikan. Yang bawa HP disuruh matiin. Jangan dibunuh Pak Ustadz. Yang bawa HP dimatiin. HP-nya matiin, jangan orangnya, jangan yang bawa HP. Begitu. Jadi hikmahnya orang harus matikan HP sebelum sholat dimulai, dan itu udah diingatkan oleh si imam. Imam ini bid'ah nggak kalau begitu ya? Nambah-nambahin apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi kan cuma bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kan segitu doang. Sekarang imam sekarang nambah-nambahin, matikan HP. Ya jangan dibilang bid'ah, bilang aja sunnah hasanah. Itu tradisi yang baik. Jangan gampang memponis bid'ah untuk sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tergantung masalahnya. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.